Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kaji kita pada pertemuan yang lalu. Kita sudah bahas tidak semua ahli waris dapat warisan. Kita sudah melihat kemarin bagaimana syarat seorang ketika menghadapi pewarisnya meninggal dunia. Tidak serta-merta dia sebagai ahli waris dapat warisan, kecuali yang memenuhi 4 persyaratannya. Dan hari ini insya Allah kita akan bahas tentang siapa-siapa saja di antara ahli waris yang dia telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran bagian besaran hak warisnya secara pasti, sebagaimana angka-angka itu turun bagaikan air hujan yang turun dari langit membasahi bumi kita ini. Begitu jelas berapa besaran-besaran tiap ahli waris yang disebut dengan ashabul furud. Insyaallah ketika kita sudah pelajari kemarin siapa yang menghalangi siapa, hari ini kita akan lihat tentang bagaimana besaran saham tiap-tiap ahli waris ketika seorang pewarisnya meninggal dunia. Baik ya, kita akan melihat bagaimana ashabul furud, kelompok ahli waris perempuan. Pertama adalah anak perempuan. Dia sebagai ashabul furud. Ya, bagiannya pasti. Berapa bagiannya nanti kita bahas. Ya, anak perempuan ini mendapatkan bagian yang pasti. Syaratnya apa? Dia tidak berdampingan dengan anak laki-laki. Ya, jadi anak perempuan semua. Entah jumlahnya 1 atau jumlahnya 2 atau lebih. Nah, dia tidak berdampingan dengan anak laki-laki. Kemudian cucu perempuan. Cucu perempuan ini dari anak siapa? Dari anak laki atau anak perempuan? Cucu perempuan yang menjadi ahli waris kita. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena cucu dari anak perempuan bukan ahli waris kita. Ya. Nah, cucu perempuan sebagai ashabul furud nanti punya syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian saudara perempuan sekandung, 1 ayah 1 ibu. Kemudian saudara perempuan seayah, 1 bapak emaknya beda. Ya, ada suami bininya 2. Ya, ini saudara 1 bapak 1 ayah. Ada saudara perempuan seibu, 1 kandungan. Ya, ada 1 kandungan berbeda ayah. Ini pun juga sebagai ashabul furud. Kemudian yang berikutnya ada ibu dengan nenek. Yang saya sebutkan ini adalah ahli waris daripada jalur nasabiah, hubungan darah. Ya, kalau pernikahan udah jelas tuh, suami istri sudah pasti salah satunya meninggal, yang hidup dapat warisan. Syaratnya apa? Kalau yang meninggal ninggalin harta, ya. Kalau utang doang mah amsyong udah. Ya, nggak ada yang dibagi. Nah, kemudian ahli waris kelompok ashabul furud laki-laki cuma 3 orang doang. Pertama ayah. Ayahnya siapa ini? Ayahnya siapa? Ayahnya si mayit, bukan hanya laki-laki. Emang ayah dari dulu laki-laki. Ayahnya si mayit, ya. Kemudian kakek, ya. Kemudian yang terakhir adalah saudara laki-laki seibu saja, ya. Ini kelompok ashabul furud. Ingat-ingat nih. Ya, kenapa? Karena menghitung waris itu setelah kita tahu siapa yang menghalangi siapa, kita akan melihat bagian waris ini didahulukan ashabul furud dulu. Ya, kalau ada sisanya baru yang namanya bagian asobah namanya. Asobah itu sisa. Yang namanya sisa kadang dapat, kadang kagak. Kadang gede, kadang kecil, tergantung sisanya berapa. Ya. Nah, berapa Allah turunkan bagian
saham warisan ini. Ya ada setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Nah, siapa nih orang-orang yang dapat bagian-bagian ini? Pertama, seorang meninggal dunia, dia punya suami. Berarti yang meninggal siapa? Istrinya. Kalau istrinya nggak punya anak, ya si suami dapat harta dari istrinya, dapat setengah bagian. Ya, setengah bagian itu bukan harta gonok ini, bukan. Jadi harta yang dimiliki oleh seorang istri, ketika istri meninggal nggak punya anak, maka dia suami yang hidup dapat setengah bagian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Quran surat An-Nisa 12 ini. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagimu suami dapat setengah daripada harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu kalau mereka nggak punya anak. Kemudian seorang meninggal dunia punya anak perempuan satu-satunya, anak perempuan tunggal. Contoh, janda bawa anak satu, Mahmud Abbas, mama muda, anak baru satu, kawin sama laki-laki, perkawinannya nggak menghasilkan anak. Ya, ini janda nggak cuma Mahmud Abbas, kaya juga lagi, dapetin berondong. Ya, dapat berondong, dia kaya, si istri ini meninggal. Pernikahan kedua nggak ada anaknya, dia dianggap punya anak nggak? Punya anak dianggap nggak? Dianggap punya anak dong. Ya dari mana? Dari suami yang pertama. Ya kalau ya si istri ini meninggal, anak perempuannya cuma satu doang, ya misalnya meninggal istri atau suami, maka anak perempuan satu ini berhak mendapatkan setengah bagian daripada harta ayahnya atau harta ibunya. Ya, fa in kanat wahidah falahan nisf. Kalau dia anak perempuan cuma seorang saja, maka dia mendapatkan setengah bagian daripada harta yang ditinggalkan. Ingat tuh, wanita tuh dapat setengah. Kemudian yang berikutnya, seorang meninggal dunia, dia punya cucu perempuan. Syaratnya apa? Si cucu tidak amprokan sama ahli waris jalur anak. Kenapa? Karena si yang meninggal ini udah kagak ada anaknya. Ya, ada engkong kita meninggal, ya, anak-anaknya nggak ada, tinggal cucu doang, cucu perempuan daripada anak laki-laki. Kalau dia sendirian dapat berapa? Setengah bagian. Sebagaimana dikiaskan, ya hukumnya disamakan dengan bagian anak perempuan tunggal. Ingat-ingat nih, ini pelajaran yang sesi ini memang rada-rada ngeselin. Ya kalau kita lupa nggak ingat, ya meleng dikit, ya sayang, ini final nih untuk sesi tingkat dasar sebenarnya. Ya walaupun materinya masih banyak. Nah kemudian seorang meninggal dunia nggak punya keturunan, anak nggak ada, cucu kagak ada. Kemarin kita sudah bahas kan, kalau ada ayah, ada saudara, kira-kira saudara bisa dapat warisan nggak kalau ada ayah? Kira-kira nih, seorang meninggal dunia punya ayah, ada saudaranya, anaknya nggak ada, saudaranya bisa dapat warisan nggak? Masih ingat nggak kemarin tuh? Hah? Dapat walaupun ada ayah ya. Dapat apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena ada ayah. Tadi tanyain juga begitu. Karena ayah menghalangi saudara. Bagaimana caranya saudara biar dapat? Kita matiin dulu ayahnya. Hilang di sini. Ya di layar kita matiin dulu. Ya seorang nggak punya anak, nggak punya cucu, ya istilahnya apa? Nggak ada faroknya. Farok itu cabang. Ayahnya nggak ada, disebut dengan al-kalalah. Apa? Kalalah. Nggak ada anak, nggak ada ayah. Tapi dia punya saudara nih. Ya kebetulan saudaranya yang dia punya, saudara kandung perempuan cuma sendirian. Ini juara nih. Saudara kandung perempuan cuma sendirian, dikiaskan bagiannya sama dengan bagian anak perempuan tunggal. Berapa tadi? Setengah bagian. Ini kalau yang meninggal laki, suami,
dia punya bini, bininya bisa ngamuk nih. Kenapa? Karena bagian bininya tidak lebih besar ketimbang saudaranya. Ya, ini kebanyakan begitu tuh. Laki bini nggak punya anak, suami kaya meninggal, ya nggak ada ayahnya tuh suami, dia punya saudara lagi, dapatnya separuh. Ya, saudara perempuan sekandung yang cuma sendirian. Ya, dasarnya apa? Nanti lihat di Quran surat An-Nisa ayat 176. Ya, ayat terakhir tuh surat An-Nisa. Nah, kemudian seorang meninggal dunia, tidak punya anak, nggak punya cucu, tidak punya ayah, tapi dia punya saudara berapa? Saudara cuma satu, perempuan seayah saja, beda emak satu bapak. Ya, dalam kondisi semacam ini, maka saudara perempuan seayah saja dapat setengah bagian dari harta yang ditinggalkan ini. Jadi saudara ini Masya Allah hubungannya kuat, walaupun tuh suami sakit, boro-boro dibantu, ditengokin aja kagak. Tapi ketika saudaranya meninggal dunia, dia nggak punya anak, nggak punya ayah, meninggalkan saudara, bisa dapat bagian, bahkan lebih besar ketimbang bagian istrinya atau bagian suaminya misalnya begitu. Ya. Nah, kemudian yang berhak mendapatkan seperempat pertama adalah seorang meninggal dunia punya suami, berarti yang meninggal istri. Kalau istri meninggal nggak punya anak, suami tadi dapat berapa? Baru tadi itu setengah, ya. Kalau bininya punya keturunan, anak maupun cucu, nggak jadi setengah, berkurang bagiannya. Jadi berapa? Seperempat bagian. Ya, biar ingat suami jatahnya 24. Ya, benang gelasan 24, tahu nggak, Bang Ari? Ya, biasa kita main layangan di genteng tuh. Ya, dulu ada benang gelasan 24. Ya, menang mulu kalau ngadu layangan tuh. Ya, pokoknya 24, separoh sama seperempat, tergantung bagian istrinya itu meninggal punya anak atau tidak. Yang berhak mendapatkan seperempat siapa lagi? Seorang meninggal dunia, dia meninggalkan istri, berarti yang meninggal siapa? Suami. Kalau suami meninggal kagak ada anaknya, istri berhak mendapatkan berapa? Seperempat bagian. Bininya 2, seperempat bagi 2. Bininya ada 4, seperempat bagi 4. Itulah alasan kenapa wanita nggak mau dimadu, karena bagian warisnya dikit. Ya, seperempat bagi 4. Ya, sepotong aja kagak gitu ya. Nah, ini kalau suami nggak punya anak. Yang berikutnya 1/8, siapa? Istri doang. Syaratnya apa? Seorang meninggal dunia, dia punya istri, suami yang meninggal. Kalau suami meninggal nggak punya anak, berapa tadi? Baru tadi tuh 1/4. Kalau istrinya ditinggal mati oleh suami, punya anak, dapat 1/8. Bininya ada 4, 1/8 bagi 4. Ya, bukan masing-masing 1/8. Ya, dia bersekutu, berserikat dengan bagian yang 1/8 itu. Ingetin, suami 24, istri 48. Ya, 1/4 dan 1/8. Nah, berikutnya yang dapat 2/3 bagian. Seorang meninggal dunia punya anak perempuan 2 atau lebih. Tadi kalau sendiri berapa ya? Sendiri berapa? Setengah. Kalau ada 2 atau lebih dapat 2/3 bagian, bagi rata tuh anak perempuan semua. Antum misalnya punya anak perempuan 3, meninggal, ya nggak ada anak laki-laki, anak perempuan 3 itu dapat 2/3 bagian, bagi rata itu. Ya, karena perempuan semua. Yang berikutnya yang dapat 2/3, seorang meninggal dunia, ahli waris jalur anak nggak ada. Dia meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau sendiri berapa tadi? Kalau sendiri setengah. Kalau jumlahnya 2 atau lebih, dapat 2/3 bagian, bagi rata. Syaratnya apa? Dia tidak bertemu dengan ahli waris jalur anak. Ya. Nah, berikutnya seorang meninggal dunia, dia nggak punya ayah, nggak punya anak, nggak punya cucu, tapi dia punya saudara kandung perempuan. Kalau sendirian dapat setengah. Kalau saudara kandung perempuan ada 2 atau lebih, dapat 2/3 bagian. Syaratnya apa? Nggak ada saudara laki-laki sekandung. Ya, nanti kalau dimasukkan ke kasus baru paham kita. Sekarang telan aja dulu. Ya, kalau
Kalau mau minum deh ya, nggak puasa nih. Kemudian lagi, seorang meninggal dunia nggak ada ayahnya, tidak ada anak, nggak ada cucu, dia punya saudara perempuan seayah saja. Syaratnya apa? Nggak ada yang sekandung. Ya, dia punya saudara perempuan seayah saja, jumlahnya 2 atau lebih, dapat 2/3 bagian, bagi rata. Ya, ini yang tadi setengah berubah jadi 2/3 tergantung jumlahnya. Ya. Nah, yang berhak mendapatkan 1/3 siapa? Pertama adalah ibu. Syaratnya apa? Yang meninggal nggak punya anak, nggak punya saudara lebih dari 1. Ya, saudaranya nih. Kalau dia nggak punya anak, lebih-lebih nggak punya saudara, ya si ibu dapat 1/3 bagian. Ini bagian ibu ini, bukan bagian istri ya. Jadi istri yang kita nikahi, ibu yang melahirkan kita. Nah kemudian yang berhak mendapatkan 1/3 siapa lagi? Saudara laki-laki atau perempuan yang seibu saja. Ini bedanya apa Pak dengan yang sekandung? Kalau yang sekandung, saudara laki dengan perempuan itu 2/1. Kalau saudara yang seibu, mau laki kek, mau perempuan, jumlahnya lebih daripada 1, itu dapat 1/3 bagian, bagi rata laki perempuan yang seibu tuh. Ya. Nah kemudian yang berhak mendapatkan 1/6 siapa? Pertama adalah ayah. Syaratnya berapa? Dapat 1/6 ini bagaimana? Kalau si mayit punya keturunan. Kemudian lagi seorang meninggal dunia, punya anak, ayahnya meninggal duluan. Yang ada kakek. Kakek ini menggantikan posisi ayah, dapat 1/6 bagian. Ya. Kemudian lagi yang berhak mendapatkan 1/6, seorang meninggal dunia, tidak, dia punya ibu, ibu ini menghadapi si mayit punya anak dan saudara. Tadi kalau nggak punya anak dan saudara lebih daripada 1, dapat 1/3. Ya, kalau yang meninggal dunia punya keturunan, dapat 1/6 bagian. Ya, kemudian lanjut lagi. Kalau ibu nggak ada, ya yang ada nenek. Nenek dari jalur ibu maupun nenek daripada jalur ayah, dapat 1/6. Kalau neneknya ada 2, 1/6 itu bagi 2. Ya, yang menghalangi nenek itu ibu. Jadi keberadaan ibu sama nenek dekat mana kepada si mayit? Dekat mana kira-kira? Dekatan ibu, maka nenek bisa terhalang karena adanya ibu yang masih hidup. Kalau ibunya nggak ada, nenek bisa dapat warisan. Selanjutnya, yang berhak dapat 1/6. Seorang meninggal dunia nggak punya anak laki, tapi meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki sama anak perempuan. Nih kalau kita hitung warisnya berapa nih? Anak perempuan berapa dapatnya? Setengah. Cucu perempuan berapa nih? Sendirian nih. Cucu perempuan dapat berapa? Hah? Kasih aja. Berapa coba? Dapat 1/6 bagian. Syaratnya cucu perempuan dapat setengah itu kalau dia tidak berbenturan sama jalur ahli waris anak. Ini hak Allah, ini membagi Pak. Jadi nggak bisa asal goblek doang. Ya, karena harta warisan itu dihalalkan oleh Allah kalau kita baginya pakai cara Allah. Ya. Nah kemudian juga berlaku ketika seorang wafat, nggak punya anak, nggak punya ayah, nggak punya saudara laki-laki, ada saudara kandung perempuan 1, saudara perempuan seayah 1. Ini kalau begini berapa nih? Kalau ini berapa nih sendirian? Dapat berapa? Setengah. Ibunya berapa? Dapat? Ini punya saudara nih lebih daripada 1 nih, 1/6. Saudara perempuan saya, kiasnya cucu sama anak perempuan tadi, dapat 1/6 bagian. Ya, kiasnya begitu tuh. Anak perempuan berhadapan dengan cucu perempuan. Ya. Nah berikutnya yang berhak mendapatkan 1/6 lagi adalah saudara laki atau saudara perempuan yang seibu saja kalau dia sendirian. Ya, ada sendiri, syaratnya nggak ada yang menghalangi, saudara seibu ini dapat 1/6. Mau laki mau perempuan. Ini kasus ini memang jarang terjadi ya. Tapi sebagai penuntut ilmu harus tahu juga. Kapan-kapan orang tanya antum bisa jawab ya. Nah ini kira-kira tentang besaran ashabul furud.
Ya, itu di materi ada tuh. Kalau handphone antum buka via PDF ya, itu ada di sesi ketiga. Dan antum bisa buka handphone kalau di share materinya kemarin tuh. Jadi ini ya, yang dapat 1/8, dapat 1/4, yang 1/6, syaratnya apa kita lihat ya. Nah ini contohnya seperti ini. Nah sekarang bagaimana kalau kita terapkan di dalam perhitungan waris? Ya, ini kemarin udah dibahas belum yang ini? Belum ya? Ini ada cerita begini nih. Si Adul menikah dengan Tini. Karena belum punya keturunan, Adul mengadopsi Komeng. Si Komeng nikah sama Oneng. Hasil pernikahannya lahirlah si Jono. Adul punya saudara tua namanya Amat. Amat punya anak namanya Gohok. Ya, si Amat udah meninggal sebelum Adul menikah. Ya, dan ternyata Adul masih punya saudara laki dan saudara perempuan sekandung. Pertanyaan sekarang, kalau si Adul meninggal, kira-kira dikuburnya di mana? Ya kagak tahu saya sih. Kalau Adul meninggal, ahli warisnya siapa? Ayo, ya sebutin dong, diurut dulu dong. Pertama kan harus didahulukan ashabul furud kan? Siapa kira-kira yang dapat pertama kali? Amat udah mati bang, kagak doyan, kasih durian juga ogah, lagi duit. Ayo, kira-kira siapa yang dapat warisan dari si Adul ini? Ayo, Tini sebagai apa? Istri. Berapa itu dapatnya? Kalau si Adul punya anak nggak Adul? Salah Komeng itu anak angkat, berarti Adul meninggal nggak punya anak ya? Berarti Tini sebagai bininya berapa dapatnya? Setengah apa 1/4? 1/4 bagian. Habis Tini siapa lagi? Si Komeng dapat nggak? Kenapa Komeng nggak dapat? Jono kan cucu laki-laki tuh. Bukan juga ya, bukan cucunya. Kemudian tadi Amat nggak dapat karena udah meninggal. Si Gohok dapat nggak? Hubungan si Gohok apa itu? Sama si Adul apa? Ponakan. Dapat nggak ponakan? Dapat nggak ponakan? Karena si Amat meninggal, dia punya anak, anaknya bisa gantiin si Amat nggak? Apaan saya minum ya? Kan Amat meninggal, saudaranya si Adul nih, dia punya anak namanya Gohok. Si Gohok ini bisa gantiin Amat nggak? Dapat warisan dia tuh si Gohok ini. Alasannya? Yang meninggal kan Amat. Terus? Dapat nggak tuh? Amat meninggal, Gohok masih hidup. Anaknya si Amat nih bisa gantiin nggak? Ada yang bisa, alasannya apa? Ada yang enggak. Alasan apa? Kagak tahu. Ya. Nah, Adul punya saudara laki dan perempuan sekandung, dapat nggak? Berapa ya dapatnya? Setengah. Saudara laki dan perempuan loh. Ayo. 8 bini. Allah Akbar. Saudara laki dapat 1/4. Saudara perempuan dapat? Dari mana kira-kira? Dari mana hitungan ini? Dari mana ngitungnya? Coba kita lihat nih. Tini dapat 1/4 betul. Ya, karena Adul suaminya meninggal nggak punya anak. Komeng, Oneng, Majono bukan ahli waris. Amat bukan ahli waris karena
syaratnya nggak terpenuhi. Karena sebagai ahli waris syaratnya apa? Dia harus hidup pada saat waris wafat. Ya. Kemudian siapa lagi? Saudara laki dan perempuan sekandung dapat bagian sisanya. Namanya asobah. Kenapa saudara perempuan gak dapat setengah, gak dapat 2/3? Karena dia bercampur dengan saudara laki-laki. Ya, hitungannya bagaimana? 2/1. Si Gohok ahli waris memang. Tapi ternyata kedudukan dia terhalang karena keberadaan saudara laki-lakinya sekandungnya Adul masih hidup. Jadi Gohok nggak dapat ahli waris dia, tapi dia tidak memenuhi persyaratan yang keempat. Dia ternyata haknya terhalang. Baik, gantian dulu sambil di sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Silakan. Ada? Gantian. Iya, silakan Bang. Kalau yang saudara laki-laki sudah meninggal juga, sisanya perempuan sekandung. Iya. Sekarang bagaimana kalau si Adul punya saudara perempuan saja? Jumlahnya berapa? Misalnya saudara perempuan si Adul cuma 1, dapatnya berapa? Istri 1/4, saudara perempuan tunggal berapa tadi? Dapat setengah. Sisanya berapa? Sisa 1/4 kan? 1/4 buat siapa? Buat Gohok. Ya, karena dia keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Kalau cuma sendirian. Tapi kalau dari saudara laki-laki masih ada juga keponakan laki-lakinya, ya 1/4 itu bagi rata dengan jumlah keponakan laki-laki yang ada. Dari mana? Dari saudara laki-lakinya si Adul. Ada lagi yang lain? Silakan. Masih ada lagi? Kita latihan ngitung sekarang. Ya. Kenapa bagian istri lebih sedikit ketimbang saudara? Antum bisa bayangkan kalau ternyata Adul cuma punya saudara laki-laki cuma 1 doang. Berarti 1/4 itu jatahnya Tini, sisanya 3/4 untuk saudara laki-lakinya semua. Kalau hartanya 4 miliar, Tini dapat 1 miliar, saudara dapat berapa? 3 miliar. Ngambek nggak kira-kira? Pasti ngambek. Pengennya apa? Bagi rate aja dah. Ya, sarang 2 miliar katanya gitu ya. Nah, ini nggak boleh nih, haram hukumnya. Dibagi rata begitu. Ini hak Allah. Ya. Tapi kenapa yang jadi masalah? Istri yang ngerawat sampai meninggal, si Adul mungkin sakit awalnya. Ya, dia punya saudara laki boro-boro bantu nengok aja enggak. Tapi Allah kasih bagiannya lebih besar daripada bagian bininya. Kita lihat bagaimana pandangan ulama. Ya, para ulama sepakat hubungan nasab itu adalah sebab yang paling kuat dalam hal mendapatkan waris ketimbang hubungan pernikahan. Alasannya apa? Pertama, hubungan nasab lebih dulu ada ketimbang pernikahan. Nggak ada anak-anak yang baru brojol daripada perut emaknya tiba-tiba langsung nikah. Ya, udah ada hubungan darah itu, persaudaraan, hubungan kerabat ketimbang pernikahan. Yang kedua, hubungan nasab nggak bisa hilang sampai hari kiamat. Tapi yang namanya pernikahan bisa hilang karena terjadinya perceraian. Ada mantan suami, ada mantan istri, nggak ada mantan saudara, nggak ada mantan anak, mantan bapak kagak ada. Yang ketiga, pertalian nasab bisa ngurangin
bagian waris mereka yang ada dalam ikatan pernikahan. Tadi suami 24, setengah kalau bini nggak punya anak. Kalau bininya punya anak dapat 1/4, berkurang dia. Itu bedanya. Yang terakhir, mereka yang berada dalam pertalian nasab bisa dapetin 2 jalan, sebagai ashabul furud juga sebagai bagian ashabah. Ya, nah ini penting nih. Ini alasan ulama. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung warisan? Pertama, murnikan harta si mayit. Dari apa? Pertama dari yang haram. Insya Allah nanti ada kesempatan waktu mendatang kita akan bahas aset harta haram dalam aset warisan dan solusinya kemana nih? Ya, harta haram harus dimana kan? Harta haram, ya. Kemudian lagi juga termasuk harta yang dimiliki oleh orang lain. Dia bercampur seperti harta mustarokah. Misalnya rumah dibeli dengan cara patungan, harga 1 miliar. Ya, suami punya 600 juta, istrinya 400 juta. Yang meninggal istrinya, nggak bisa serta-merta rumahnya langsung dibagi warisan, harus dipisahkan dulu. Mana aset yang hidup, mana aset milik si mayit. Ya. Yang kedua, menentukan ahli waris yang menghalangi ahli waris lain. Yang menjadi hajibnya siapa? Al-hajib ini yang menghalangi. Al-mahjub itu adalah ahli waris yang dihalangi. Ya. Kalau sudah kita melihat, tentukan bagian saham ashabul furud dulu. Kalau ada sisanya baru untuk ashabah. Contoh, seorang wafat meninggalkan suami, 3 anak perempuan, 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Hartanya 120 juta. Murni. Ya, kira-kira dapat semua nggak nih ahli waris? Kita lihat dulu, suami dapat nggak? Suami ketika istrinya wafat dapat nggak? Dapat. Anak perempuan termasuk ahli waris bukan? Ya, ya. Kemudian 2 saudara laki dan saudara perempuan, saudara nih dapat nggak? Ada nggak yang menghalangi jalur saudara? Ada nggak yang menghalangi? Ada nggak? Nggak ada. Jadi semuanya dapat. Baik. Yang kedua, dahulukan bagian ashabul furud. Siapa diantaranya? Suami. Suami ketika istri meninggal dunia, meninggalkan anak, berapa dapatnya? Nyontek berapa nih? 1/4 bagian. 3 anak perempuan, kalau sendiri dapat setengah. Kalau jumlahnya 2 atau lebih, berapa dapatnya? Berapa nih? 2/3 bagian. Ini ashabul furud yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Ya, nah sekarang teknik membaginya bagaimana? Yang kedua nih, ini matematika kelas 4 SD nih, menyamakan nilai penyebutnya. 1/4 dan 2/3, cari bilangan yang bisa dibagi 4 dan 3 berapa? 12, sahamnya 12. Kita samain, suami 1/4, 12 dibagi 4 berapa? 3, 3 kali 1, 3. Suami dapat 3/12. Sekarang anak perempuan 12 bagi 4, bagi 3 berapa? 4, 4 kali 2 8. Anak perempuan dapat 8/12. Kalau sudah sama, ya, 12 penyebutnya, ashabul furud baru dapat sahamnya 11. Sisanya berapa? Biar yang dibagi dengan yang nilai pembaginya sama dengan 1. Sisanya berapa? 1 kan? 1/12. 1/12 itulah bagian ashabah nanti. Ya, jadi suami dapat 30 juta, anak perempuan dapat 80 juta, bagi rata, bagi 3. Sisanya adalah 1/12. 1/12 itu nilainya berapa? Kalau ini 30 tambah 80, 110 juta, sisanya berapa? 10 juta ashabah ini. Dibagi kepada siapa? Saudara laki-laki ada 2. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. 1 laki-laki jatahnya 2 bagian. Berarti 2 kali 2 berapa? 4. Tambah 1 bagian perempuan, 5. 10 juta bagi 5 bagian. Berapa tuh? 10 kali bagi 5. Sarang berapa ya? Sarang 2 jutaan. Yang laki-laki dapat 2 kali daripada perempuan. Jadi tiap saudara laki-laki dapat berapa? 4 jutaan. Ya. Yang perempuan dapat 2 juta.
Udah selesai. Ngitung waris itu begitu. Ya, kalau semua clear, ya, hartanya sudah clear. Yang lama itu adalah kita menentukan objek nilai atau objek jenis harta-harta yang diwariskan itu. Ada hibah yang enggak sah, ada wasiat yang tidak tepat, tiba-tiba dibatalkan karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, ya. Secara kaidah qawaidnya para ulama ini enggak sah, tapi secara hukum positif ini sah. Contohnya apa itu? Wasiat kepada ahli waris. Ya, ayah berwasiat kepada anak kesayangannya, nanti rumah yang di Pondok Indah buat lu aja dah. Kalau ayah meninggal, panggil notaris, panggil saksinya. Ya, di pengadilan bisa saja tuh diaminkan, tapi enggak sah, hukumnya haram. Ya, kalau kita bilang batal, wah marah dia. Nah, ini yang kadang-kala membuat menghitung waris jadi tidak lancar, tidak mudah. Padahal menghitung waris itu mudah banget. Ya, pelajaran kelas 4 SD ini. Ya, oke, satu lagi nih. Seorang laki-laki wafat meninggalkan harta 24 miliar. Ya, ahli warisnya ayah, ibu, istri, 5 anak laki dan 3 anak perempuan. Ya, tentuin siapa yang dihalangi, ada nggak? Ayah ibu pasti dapat nggak? Dapat. Istri dapat. Anak dapat. Berarti dapat semua ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ayah dapat berapa? Pada saat seorang meninggal dunia punya anak. Nah, ayo yang mana nih? Sebutin aja semua tuh, 6 pecahan. Ntar saya iyain yang bener. Hah? Berapa ya? Berapa? Seperenam. Ya, orang nggak tahu, dibohongin gampang. Ya, ayah 1/6. Kenapa? Yang meninggal punya anak. Emaknya berapa? Emak cuma 1, dapatnya berapa? Masa 1/8 mah bini bang. Ya, berapa? 1/6. Untung-untungan tuh yang jawab. Ya, istri berapa bang? Istri bang? Enggak, istrinya abang berapa? Ya, istrinya berapa itu dapat haknya? Kalau punya anak suami 1/8. Ya, sisanya anak. Iya enggak? 6 dan 8 kita samain penyebutnya. Berapa bilangannya? Hah? 24 kita samain. Ayah berapa dapatnya? 4/24. Ibu 4/24. Istri 3/24. Ini yang disebut dengan ashabul furud. Allah tentuin tuh 1/6 dan 1/8. Anak perempuan ashabul furud kalau nggak ada anak laki-lakinya. Kalau ada anak laki nggak ada bagian ashabul furud. Ya. Nah, karena ashabul furud dapatnya berapa? 4 tambah 4 berapa? 8 tambah 3 11. Hartanya 24. Sisanya berapa? 13/24. Ini sisanya buat anak. Kalau sudah sama, berapa si ayah dapatnya? Hartanya 24 miliar. Dapatnya berapa? 4 miliar. Ibu dapatnya 4 miliar. Istri Masya Allah, ya, dapatnya berapa? Walaupun 1/8, hartanya 3 miliar. Kalau warisannya 24 miliar. Kalau cuma goceng mah hitung aja sendiri itu. Ya, 11 miliar buat ashabul furud. Ayah ibu sarang 4 miliar, istrinya 3 miliar, sisa buat anak berapa? 13 miliar. Nah, ini ada 2 cara nih ngitungnya. Kalau kita melihat jumlah anak laki, 5 kali 2 berapa? 10 tambah 3 perempuan 13. Kalau nilai ya pembilangnya sama, ya tinggal bagi aja tuh. 2/24 tiap anak laki-laki dapat 2 miliar. Ya, anak perempuan 1/24, ya 1 miliar. Ada cara yang kedua. Bagaimana caranya? Dengan melihat nominal, tapi nilainya sama. Ya, anak laki-laki 10. Ya, anak perempuan 3, jadi 13. Ya. Nah, tiap anak laki-laki dapat 2/13 dikali sisanya. Berapa sisanya? 13 miliar. Hasilnya sama nggak? Sama.
Ya, kebetulan soalnya dibikin gampang. Ya, itu contoh menghitung waris itu. Ya, jadi ada nilai yang harus kita adaptasikan, ya, diadaptasikan dengan menyamakan nilai penyebutnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan lain? Silakan. Akhwatnya barangkali langsung pada kasus nih biar enak nih. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Iya. Nggak cukup. Anaknya ada laki, ada anak perempuan. Baik. Seorang wafat, dia punya harta tapi punya hutang. Setelah dihitung ternyata hutangnya lebih gede ketimbang warisannya. Akhirnya tuh anak pada garuk-garuk kepala, ya, saling lihat-lihatan karena nggak ada warisannya. Nah, sekarang bagaimana menanggung hutangnya? Saya mengkiaskan tentang kewajiban nafkah anak kepada orang tua. Ya, kata Al-Imam Abu Hanifah, mazhabnya Al-Hanafiyah, itu beliau menyatakan begini: kalau ada seorang punya anak laki dan anak perempuan, maka kewajiban nafkahnya itu sama rata aja, bagi rata. Mau laki kayak mau perempuan, bagi rata aja sejumlah anak itu. Nah, bayar hutang pun begitu sama. Kalau hutang yang dimaksud bisa dibayarkan adalah hutang yang ini menyangkut hajat asliyah, kebutuhan yang paling pokok. Suami kenapa berhutang? Karena dia nggak punya nafkah, karena dia nggak punya kerjaan, nafkahnya ngutang. Wajar kalau ahli warisnya bayarkan hutang dia. Tapi kalau hutang yang sifatnya pribadi, handphone kredit, motor kredit, lunas belum keburu mati, yang begini nggak bisa nih. Ahli warisnya nggak wajib nanggung hutang si mayit. Kata ulama nih, sepakat. Hutang si mayit ketika nggak punya harta, ahli warisnya nggak wajib bayarkan hutang itu. Apalagi hutangnya pribadi. Tapi kalau dihubungkan dengan kekinian, hampir nggak mungkin. Karena debt collector yang nyarinya kemana ntar? Ke ahli warisnya. Ya, nah kita berpegang kepada kondisi sekarang. Walaupun ulama sampaikan utang itu nggak ditanggung sama ahli waris, ya karena dia menyangkut hutang pribadi, ya tapi tetap aja kita bayar. Anak laki, anak perempuan sama. Kata ulama Al-Malikiyah dengan ulama Asy-Syafi'iyah, itu tergantung kecukupan ekonominya. Bisa saja anak laki nggak kerja, anak perempuan kerja, jadi bos di perusahaan. Ya, duitnya lebih banyak anak perempuan. Maka yang ekonominya mapan lebih banyak mengeluarkan kewajiban itu. Kata ulama Al-Hanabilah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyatakan apa? Membagi kewajiban hutang berdasarkan porsi warisnya. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, di antara pendapat itu, mana yang kita pegang? Kita memegang apa yang menjadi apa? Kemampuan kita. Bukan cari enak, ya. Kita merasa mampu, cari ya pendapat yang memang kita mampu untuk bisa menjalankannya. Bukan cari yang paling enak. Ya. Kebetulan yang perempuan gajinya ada. Dia bekerja, dia kaya. Ya, pakai pendapat Imam Ahmad bin Hanbal aja dah. Ya, gue bayar 1 aja. Ya sah sih, memang gak ada masalah. Ya, cuma kita tidak mendapatkan keutamaan. Ya, karena kita memilih satu amaliyah yang memang nggak sesuai dengan kemampuan kita, padahal kita mampu. Ya, kita nggak mau. Seperti apa kemarin kurban tuh. Ya, kita mampu beli yang cakep gitu kan, yang bobotnya masya Allah. Ya, tapi kita nggak mau memberikan yang paling terbaik di sisi Allah itu. Sah kurbannya. Ya, tapi dia nggak mendapatkan keutamaan lebih. Kira-kira gitu. Itu Bu ya. Masalah hutang tadi. Ada lagi yang lain? Masih ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya, ketika seorang meninggal dunia, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mau itu ayah kita atau emak kita sekalipun, atau suami atau istri misalnya, maka ulama sampaikan membagi harta warisan itu asra ahsan, lebih cepat, lebih baik. Alasannya apa? Hurmatul hayyi a'zam min hurmatil mayyit. Kehormatan orang yang hidup lebih diutamakan ketimbang kehormatan orang udah meninggal. Orang sudah meninggal nggak ada kebutuhan makan lagi, nggak ada dia bayar sewa kontrakan lagi, kos-kosan nggak ada dia, ya. Maka kebutuhan ini dirasakan sama yang hidup. Allah bagi itu warisan itu jadi nikmat. Ketika si mayit tinggalkan harta, segerain warisnya. Kenapa? Supaya nikmat itu bisa dirasakan betul oleh ahli waris yang ditinggalkan oleh si pewaris. Walaupun secara teknis ada penundaan. Rumah cuma satu-satunya, ahli waris kebetulan cuma istri dan anak-anak saja. Mereka bersepakat, udah kita tempatin aja dulu dah. Lagian kalau dijual juga kita mau beli lagi juga susah. Ya mau di mana nggak mungkin. Ya tinggalin dulu, nggak ada masalah. Yang penting ada bagian-bagian waris yang ditinggalkan yang lainnya itu bisa dieksekusi supaya kewajiban kita gugur, Pak. Rumah udah nggak dibagi, tabungan suami nggak dibagi, yang makanin bininya, repot. Maka si istri ini bisa dianggap apa? Dia memakan harta anak yatimnya sendiri, Pak. Biasa kan di bank begitu tuh. Suami meninggal langsung kan otomatis jadi ganti nama istri, bener ya? Istri jadi pemilik kan? Nah seakan-akan istri yang awam, yang jarang ikut taklim merasa itu uang gua. Ya laki meninggal itu duit-duit gua, padahal itu uang warisan. Apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil, hartanya anak yatim kemakan sama emaknya, bahaya. Atau misalnya dia nikah lagi, maka riwayat kepemilikan harta warisan bisa hilang, bisa berubah, ya bahkan nggak tahu kemana itu. Ya, ini bahayanya di situ. Maka sunnah itu asra ahsan, lebih cepat lebih baik. Walaupun ada beberapa aset yang barangkali secara eksekusi itu tergantung teknisnya. Tapi yang liquid ya, yang mudah untuk bisa dibagikan, bagi aja udah. Tabungan, deposito, ya punya logam mulia gitu kan. Ada tanah yang kebetulan ada orang yang mau beli, udah jual. Ya misalnya rumah tetap dipertahankan, boleh saja. Yang penting bisa menjaga masing-masing punya hak warisnya itu, Pak. Minimal ada catatan khusus. Ya, ada catatan hasil musyawarah waris. Tiap orang pegang surat itu sebagai bukti bahwa dia adalah seorang ahli waris yang berhak mendapatkan harta daripada si pewaris yang meninggal dunia itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, gimana? Jadi kan misalnya salah satu lagi, Iya. dalam perjalanan waktu salah satu ahli waris meninggal gitu. Ya. Datanya dia itu tetap ada dan tanya bagaimana? Ya, kita akan melihat kemarin syarat ahli waris apa? Pertama, dia terdaftar dari sisi pernikahan dan hubungan darah. Yang kedua, hidup pada saat pewaris wafat. Ketika babenya meninggal, terjadi penundaan membagikan harta warisan. Tiba-tiba ada satu orang ahli waris meninggal. Tetap dapat nggak? Tetap, karena dia masuk syarat. Maka menghitungnya itu harus dimasukkan juga tuh yang meninggal tadi hitungannya. Ini kalau dalam bab masalah waris itu adalah bab munasakhoh, Pak. Munasakhoh itu gini, ahli waris yang harusnya dapat warisan karena terjadi penundaan eksekusi, kemudian menyusul meninggal kemudian. Yang meninggal lagi gitu ya. Hak dia nggak hilang. Kemana warisan dia? Kalau dia masih jomblo, Pak. Kalau dia masih jomblo nih dapat warisan, ke ibunya dapat 1/6, sisanya buat saudaranya. Ya, kalau dia punya anak, tergantung anaknya ada laki-laki apa enggak. Kalau anaknya perempuan, anak perempuan dapat warisan, ya istrinya dapat, ibunya dapat, saudaranya kebagian. Tapi kalau punya anak laki-laki, ya istri dapat, kemudian si ibunya dapat, sisanya buat anak laki-laki, saudaranya nggak dapat apa-apa. Nah, tergantung dia ahli waris yang ada, yang ketika si ahli waris ini meninggal kemudian siapa saja. Nah, dibagi, caranya begitu.
Dan yang hal yang paling gampang menghitungnya dengan mengurutkan tahun-tahun kematiannya, Pak. Yang meninggal duluan siapa? Hartanya, yang pongkol hartanya punya siapa? Ya, baru dibagi kemudian. Ah gitu kira-kira ya. Silakan tadi, siapa yang katakan dia? Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Biasanya di daerah Sumatera itu, Ya. jadi ada satu rumah yang memang khusus untuk keluarga. Iya, kumpul-kumpul. Boleh di luar gitu. Itu boleh nggak? Rumah gadang kali ya? Ya, rumah satu rumah lah. Ya. Ada rumah yang awalnya warisan. Tapi si ahli waris ini yang benar begini, mereka sepakat nggak mengambil haknya, tapi diwakafkan untuk keluarga yang berhubungan dengannya. Namanya wakaf zurri. Wakaf zurri ini nggak dikenal di Departemen Agama. Ya, BWI itu Badan Wakaf Indonesia. Ya, kalau BWI Center, Pusat Belajar Waris Islam. Ya, nah di BWI Departemen Agama itu nggak mengenal yang namanya wakaf keluarga. Ya, itu semacam rumah gadang misalnya. Atau di kampung kita sepakat rumah buat kumpul aja dah. Boleh nggak begitu? Boleh, tapi dengan syarat ada akad wakafnya, Pak. Bahwa ahli waris tidak mengambil haknya, diwakafkan untuk keluarga yang berhubungan dengan para ahli waris ini. Maka rumah itu jadi wakaf. Nadirnya terserah. Dipilihlah keluarga siapa nadirnya. Yang dia tuh bertanggung jawab, mengawasi. Dia nggak boleh ngejual, nggak boleh memilikinya. Kalau keluarganya habis, nanti pemerintah ngambil alih. Diambil wakafnya, dirubah jadi wakaf umum, jadi musola, jadi masjid, jadi madrasah. Ya, tuh begitu tuh ceritanya. Nah yang repot kalau nggak ada akad wakaf itu, Pak. Udah kita pakai aja dulu gitu kan. Ya, ahli warisnya banyak meninggal, dia punya anak masih adem, ya, dia punya cucu udah mulai anget. Ya, kenapa? Karena status ekonominya orang berbeda-beda kan. Dari cucu ke cicit mulai panas, cicit ke cucurut udah mulai tuh kasak-kusuk. Akhirnya ribut tahunan, puluhan tahun. Rumah itu warisan, bahkan yang nggak pernah ketemu engkongnya aja ngaku-ngaku ahli waris. Ini kejadian sampai sekarang belum selesai, Pak. Ya, ada wanita tua ditinggal wafat sama suaminya, nggak punya anak, nggak ada yang ngurusin. Rumahnya daerah Rawangun tuh. Besar rumahnya, Pak. Ketika dia meninggal dunia, sebelumnya dia titipin surat tanah itu kepada masjid. Ya, ketika meninggal tiba-tiba 30 orang ngaku saudaranya. Itu saudara entah dari mana nggak ngerti itu. Ya, ponakan si Anu, nih anaknya Anu, nggak jelas. Nah, cuma memang dalam Islam itu ada bab di mana seorang pewaris nggak punya ahli waris, tapi punya harta. Hartanya kemana? Ya, sebagian pendapat ulama kepada kerabatnya. Cuma menelusuri kerabat yang model begini kan kerok. Diminta KTP-nya nggak dikasih, diminta daftar nasabnya juga nggak jelas. 30 orang, ya, masing-masing tuh bawa keluarga gitu, ngaku sebagai kerabatnya. Sekarang belum kelar nih. Ya, masjid merasa beban juga. Ini harus dibagaimanakan, Ustadz? Ya, apakah surat tanah ini diserahkan kepada pihak yang berwenang? Ya, pihak yang berwenang siapa? Pengadilan. Kalau mereka menuntut, pengadilan akan ngambil alih tuh tanah yang jadi sengketa tadi sampai selesai. Cuma kalau mau cara kekeluargaan, ayo kumpulkan datanya. Ya, kita uji dia sampai nggak kepada si fulanah ini. Nah, jadi masya Allah tuh, dia nggak punya ahli waris sama sekali, Pak. Rumahnya besar, ya cukup besar. Dia selama sakit nggak ada yang ngerawat, sampai meninggal. Ketika meninggal datang saudara, ngaku saudara 30 orang. Luar biasa. Ya, kira-kira gitu, Pak ya. Baik, masih ada lagi? Cukup? Ya, cukup ya. Ini terakhir aja nih. Sebentar. Supaya kita ingat aja nih. Sebentar ya. Oke, izin ya, satu soal ya. Pak Tarsan punya putri namanya Maryam. Punya anak laki-laki yang udah meninggal namanya Eko. Si Eko punya anak namanya Doyok. Maryam punya anak namanya Kadir.
Kalau Tarsan meninggal, hartanya 1 triliun, siapa yang dapat warisan? Gampang aja nih. Nggak ada hadiah ya? Panitia nggak nyiapin hadiah ya? Itu mobil siapa itu? Kalau Tarsan meninggal, siapa ahli warisnya? Ayo siapa? Maryam. Maryam sebagai apa? Anak apa? Anak perempuan. Dapatnya berapa? Setengah. Si Eko dapat nggak? Nggak dapat. Karena kenapa? Udah meninggal. Nah, si Eko punya anak namanya Doyok nih. Doyok sebagai cucu laki-laki. Ya, Tarsan punya cucu laki-laki 2. Si Kadir anaknya Maryam, Doyok anaknya Eko. Yang dapat yang mana? Doyok. Doyok dapatnya berapa? Dapatnya berapa? Asobah, dapat setengah. Jadi dapatnya berapa tuh? Kalau harta 1 triliun berapa? Maryam dapat 500 miliar. Sisanya Doyok dapat dia 500 miliar. Si Kadir dapat nggak? Kenapa nggak dapat? Bukan nama saya Doyok. Kenapa nggak dapat? Dia bukan ahli waris. Bukan ahli waris Tarsan. Kenapa? Dia anak daripada keturunan perempuan. Ternyata kasusnya kayak antum tanyain tuh bang. Ada ahli waris yang meninggal belum dibagi. Maryam meninggal. Nah, cara baginya begini dulu nih. Nah, ketika Maryam ada bagian 500 miliar, ahli warisnya ada 2. Pertama si Kadir anaknya Maryam, yang kedua Doyok ponakan laki-lakinya dia. Yang dapat siapa kira-kira? Hartanya Maryam. Anaknya Kadir dapat berapa? Kadir dapat berapa? Dapat semuanya. Doyok dapat nggak? Enggak, karena terhalang adanya Kadir. Jadi bisa dapat tuh. Tapi kalau Maryam masih hidup, Kadir nggak dapat. Kenapa? Emaknya masih hidup. Dia nggak dapat harta dari Tarsan. Tapi Doyok dapat harta dari Tarsan karena kenapa? Cucunya. Ya, jadi kalau si Kadir tiba-tiba minta bagian, kok Doyok dapat kan sama-sama cucu. Ya, minta simbol dikasih, nggak usah. Ya kenapa? Karena dia bukan ahli waris. Tapi kalau Maryam meninggal kemudian baru ngitung warisnya Pak Tarsan, dapatlah si Kadir jadi pewaris tunggalnya Maryam. Itu banyak dicari sama perawan tuh. Ya, bandenya banyak. Ya, serasa begitu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya mohon didoakan di setiap selesai sholat wajib antum lah, mudah-mudahan agama ini bisa tetap hidup ya, walaupun pengajarnya sakit-sakitan. Tapi insya Allah ya, Allah kasih kemudahan. Di rumah sakit juga, di sini sakit juga, ya lebih baik sakit di jalan Allah, menurut saya begitu. Ya, supaya jadi wasilah sehat. Ya, banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.